Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Tetap semangat ya. Perkenalkan, saya Devian Aulia Faris, peserta Latsar CPNS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Di sini saya akan berbagi kepada kalian tentang salah satu tokoh inspiratif bagi saya dalam perjalanan saya menjadi PNS. Karena jujur saja, 1 tahun yang lalu saya tidak ada kepikiran sama sekali untuk menjadi PNS. Orang tua saya pun tidak memotivasi saya dan tidak ada berpikiran sama sekali kepada saya untuk menjadi PNS. Namun karena tokoh inilah saya bisa menjadi PNS. Beliau adalah keluarga, kebetulan bapak mertua saya, sekaligus PNS juga. Beliau menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Beliau adalah Dr. Imam Syafi'i, SPD, MSI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, maaf mengganggu waktunya. Ini kita mau berbagi-bagi sedikit Pak. Silakan. Sedikit. Ya. Ya, baik Bapak. Ini Bapak adalah salah satu istilahnya idaman bagi saya dan salah satu motivasi juga bagi saya untuk menjadi PNS, dan akhirnya kesampaian juga sampai saat ini. Saya ingin tahu juga Pak, alasan Bapak menjadi PNS itu apa? Karena mengingat PNS zaman dahulu itu bukanlah pekerjaan yang dikejar seperti sekarang. Gajinya kecil, lalu pekerjaannya banyak, dan tantangannya juga banyak. Kenapa Pak kok mau jadi PNS Pak? Baik, alasan saya kenapa saya mau menjadi PNS ya, karena memang PNS adalah salah satu pekerjaan yang punya dasar hukum yang jelas. Artinya bagi profesi-profesi lain mungkin menjanjikan, namun saya menganggap bahwa profesi itu pada saatnya juga akan mengalami pasang surutnya. Namun PNS dengan undang-undang yang sudah jelas sebagai dasar hukum, tidak mungkin seorang PNS akan diberhentikan dari PNS kalau tidak ada pelanggaran yang sangat berat. Nah, karena itu dasar hukum itulah yang menjadikan keinginan saya untuk tetap menjadi PNS. Tapi tidak apa-apa ya Pak, meskipun gajinya kecil gitu. Ya, kalau dilihat dari gaji memang saat itu saya dari tahun 90 diangkat sebagai CPNS dengan gaji 59.000. Padahal pada saat itu saya honor mengajar di Jakarta, 1 bulan bisa mendapatkan lebih dari 300.000 karena dari honor mengajar, kemudian mengajar bimbel dan seterusnya. Namun saat itu saya menjadi CPNS di Natuna, yakni di SMA Negeri Ranai, Kepulauan Riau pada saat itu. Salah satu perjalanan yang sangat jauh dari Jakarta menuju Ranai pada waktu itu dengan gaji 59.000, di mana untuk bayar sewa kamar saja 1 bulan 25.000. Artinya gaji 25.000 saat itu sangat sulit sekali untuk dikelola oleh seorang PNS. Tapi yang menjadikan saya tetap bertahan adalah keyakinan saya bahwa pada saatnya juga PNS akan mengalami perubahan. Ya. Terbukti saat ini banyak di antara teman-teman kami yang memilih jalur lain. Ya, dan saat ini justru jalur-jalur yang mereka saat itu bangga-banggakan, yakni di swasta dan seterusnya, mereka saat ini justru sudah resign atau sudah dikeluarkan karena adanya pengurangan karyawan dan seterusnya. Namun keyakinan saya bahwa pada akhirnya nanti PNS juga akan mengalami peningkatan penghasilan yang berarti, alhamdulillah saat ini terbukti. Baik Pak, jadi karena stabilitasnya itu ya Pak ya. Nah, salah satu alasan kenapa saya menjadikan Bapak sebagai PNS, karena yang pertama, Bapak itu adalah
PNS yang sekaligus mengembangkan dirinya. Jadi pada saat masuk CPNS itu Bapak masih D3 ya Pak ya? Iya. Dan sekarang Bapak sudah menempuh pendidikan sampai S3. Lalu menjadi kepala sekolah juga, menjadi pejabat. Sebelumnya boleh tahu Pak perjalanan Bapak sampai menjadi gelar dan juga kepala sekolah itu gimana Pak? Baik, jadi memang menjadi seorang PNS itu harus bisa melayani yang pertama. Kemudian kuncinya adalah kita menjadi seorang PNS memang harus munculnya harus dari hati. Kita mencintai profesi, kita mencintai pekerjaan, dan dengan tulus kita meyakini bahwa pekerjaan yang kita jalankan itu adalah akan memberikan keberkahan buat diri kita dan keluarga kita. Yang kedua, seorang PNS itu harus terus menempa diri untuk terus mencari informasi, pengetahuan, dan wawasan yang lebih tinggi. Karena itu, seorang PNS juga harus punya pengembangan diri. Dalam hal ini, kita harus sering-sering mengikuti pendidikan dan latihan, kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan pengembangan diri pada diri kita. Terlebih adalah pendidikan, karena bagaimanapun juga pendidikan adalah salah satu cara Allah akan mengubah hidup seseorang itu, ya dimulai dari pendidikannya. Dan salah satu yang bisa mengubah hidup seseorang ya pendidikan. Karena itu pendidikan bagi saya adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, saya diangkat menjadi CPNS pada saat itu pendidikannya adalah Diploma 3 dengan pangkat 2C. Dan saat ini saya pendidikannya Doktor Manajemen Pendidikan dengan pangkat 4B. Dan insya Allah sekarang sedang dalam proses 4C. Tentu proses itu dilalui dengan berbagai macam tantangan dan rintangan. Dari mulai S1-nya, S2-nya, S3-nya. Kuncinya adalah bagaimana keyakinan kita dan komitmen kita untuk terus berkembang, untuk terus meningkatkan kompetensi, sehingga pelayanan kita sebagai seorang PNS juga akan meningkat seiring dengan pengetahuan dan pendidikan yang kita miliki. Baik, sangat inspiratif sekali ya Pak ya. Oke Pak, mungkin itu saja dari saya. Semoga bincang-bincang ini menjadi bermanfaat bagi yang menonton dan bagi untuk saya ke depannya sebagai PNS. Mohon doanya juga ya Pak, semoga lancar dan bisa menjadi PNS seperti Bapak. Oke, selamat, mudah-mudahan sukses selalu. Ya, terima kasih Pak. Ya, sekian video dari saya. Semoga berinspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.